Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan berlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, idola kita tercinta, teladan sepanjang zaman, yang telah memberi kita petunjuk dari dunia yang gelap menuju terang benderang. Sahabat kelima yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Allah membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita semua, agar kita berusaha dan berlomba-lomba menjadi insan yang terbaik. Ada yang bertanya, lalu siapakah yang terbaik di antara kita? Apakah yang lebih ganteng, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, atau lebih hebat, atau yang lebih terkenal dan banyak followersnya? Ternyata bukan itu ya. Yang terbaik di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Ada yang bertanya, siapakah orang terbaik di antara kita? Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Jadi dari ayat ini Allah menunjukkan bahwa kita ditakdirkan untuk saling mengenal dari berbagai suku, berbagai bangsa, dengan berbagai macam budaya. Dan dengan mengenal banyak manusia itu, kita tahu bahwa orang yang paling baik di mata Allah bukan yang paling cantik, yang paling ganteng, yang paling kaya, yang paling pintar, atau yang paling terkenal, yang banyak followernya. Ternyata di akhir ayat ini Allah menyebutkan bahwa orang yang terbaik di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Dan Allah memilih orang bertakwa itu dengan sangat teliti, dan Allah yang Maha tahu siapa yang pantas dipilih untuk menjadi orang yang bertakwa. Terus, takwa itu apa sih? Nah, ada 3 istilah yang sangat dekat dengan arti takwa. Yang pertama dan yang paling utama adalah takut. Jadi, orang yang bertakwa itu punya rasa takut kepada Allah. Takut ini beda ya dengan takutnya kita kepada cicak, ular, singa, atau buaya ya, yang membuat kita menghindarinya atau menjauh darinya. Sedangkan takut kepada Allah itu membuat kita semakin mendekat kepadanya, karena takut kepada Allah ini adalah buah dari iman. Iman yang kuat membuat kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang paling memahami dan mencintai kita melebihi apapun, melebihi siapapun. Maka kita akan takut banget untuk kehilangan cinta Allah. Kita akan takut ditinggalkan Allah. Maka saat kita merasa takut kepada Allah, pasti kita akan berlomba-lomba untuk mendekat kepadanya. Yang kedua, takwa itu artinya taat. Taat kepada semua perintah Allah tanpa alasan apapun. Dalam keadaan sempit maupun lapang, sedih maupun gembira, susah maupun senang, sakit maupun sehat, selalu kita berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan perintah Allah. Contohnya saat sakit, kita bisa sholat dengan duduk atau dengan berbaring. Orang yang bertakwa akan selalu berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan perintah Allah dalam kondisi apapun, tanpa minta keringanan, kecuali keringanan yang sudah diberikan oleh Allah. Misalnya kepada orang sakit, boleh sholat sambil duduk atau berbaring.
atau kepada ibu hamil dan menyusui boleh tidak puasa diganti dengan bayar fidyah. Atau di saat kita perjalanan maka Allah memberikan keringanan untuk sholat jamak dan qashar. Tapi bukan berarti kita mencari-cari kemudahan atau mengabaikan perintah Allah dalam ibadah maupun dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga yaitu ihsan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, ihsan adalah kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Orang yang bertakwa itu sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa Allah selalu mengawasi dia. Maka orang yang bertakwa tidak akan melakukan hal yang sembarangan. Dia akan selalu berhati-hati dalam segala ucapannya, sikapnya, dan perbuatannya, serta dalam segala ibadah yang dia lakukan. Sebagai penutup, di hadis yang lain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupamu, tidak pula kepada hartamu, tapi Allah melihat kepada hatimu dan amalmu. Oleh karena itu, di momen bulan Ramadan ini, marilah kita berusaha dan berlomba-lomba untuk menjadi pribadi terbaik di mata Allah dengan cara meningkatkan ketakwaan kita, dengan memperbaiki hati kita, menjaga kebersihan hati kita, serta beribadah dan beramal solih dengan penuh kesadaran bahwa Allah mengawasi kita dan penuh keikhlasan, serta dengan banyak berdoa agar Allah memampukan kita menjalani segala ibadah Ramadan ini sehingga kita bisa menjadi pribadi yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.